warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu, bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Baitul Arqam yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah di akhir bulan Sya'ban sebentar lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Kita masih bisa ketemu untuk kajian rutin kita. Jadi kita ini rutin, maka kita tidak akan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan masa-masa atau rame-ramenya orang membicarakan berkaitan dengan Ramadan. Karena topik kita, bahasan kita adalah sholat. Kemarin kita atau yang lalu, bulan yang lalu kita bicara tentang cara duduk, cara duduk ketika duduk di antara dua sujud, yang sudah kita bicarakan bahwa seluruh duduk di dalam sholat itu iftiros, kecuali tahiyat akhir yang nanti akan kita bicarakan pada saat tahiyat akhir. Sekarang kita bicarakan, sekali lagi saya sampaikan bahwa kita ini berbeda dengan fikih biasanya. Kalau fikih biasanya sholat itu ya bicara takbir ya takbir, kapan takbirnya, kapan angkat tangannya, tanpa sama sekali dibicarakan. Tapi kita ini detail sekali, bahkan kapan kita angkat tangan dan kapan kita membaca takbir, itu antara lain. Sekarang yang kita bicarakan adalah di mana kedua telapak tangan kita diletakkan, di paha atau di lutut. Ya. Kita memang macam-macam ya. Ada yang di paha, ada yang di lutut. Ya. Ada yang di paha, ada yang di lutut. Ya. Dan itu kenyataan. Ya, sekarang karena ini kajian, maka tentunya kita harus milih, ya. Milih yang mana yang harus dipilih. Nah, untuk memilih itu tentunya kita harus lakukan kajian, Pertama yang perlu saya sampaikan adalah kalau di HPT yang lama, HPT 1 halaman 79 itu tidak sama sekali membicarakan di mana letak tangan. Hanya menyatakan watma'inna jalisan, duduk tenang saja, tanpa membicarakan cara duduknya bagaimana, tangan diletakkan di mana, tidak ada. Hanya duduk dengan tenang saja. Ya, duduk dengan tenang. Watma'inna jalisan, duduk dengan tenang. Itu yang ada di HPT 1 halaman 79. Nah,
Kemudian kalau kita baca di HPT 3 halaman 574 itu ternyata bunyinya seperti ini, lebih lengkap ya, lebih lengkap. Tapi sekalipun begitu nanti kita perlu kajian yang lengkap ini apakah memang berdasar dalil ya. Kalau kita biasanya mendengar bahwa Muhammadiyah itu tentunya setiap menentukan atau memutuskan sesuatu tentunya disertai dengan dalil. Nah, dalil itu bisa dipakai atau tidak. Di dalam HPT 3 halaman 574 itu berbunyi meletakkan telapak tangan kanan di atas ujung paha kanan. Di atas ujung paha kanan, dekat dengan lutut. Jadi di ujung mendekati lutut, tapi tidak di lutut ya. Yang mendekati lutut berarti tidak di lutut, tidak di lutut. Ya, tidak di lutut. Dan telapak tangan kiri di atas ujung paha kiri dekat dengan lutut, sama. Dengan jari-jari tangan sedikit direnggangkan dan diarahkan ke kiblat serta ujung-ujung jari sampai ke lutut. Jadi prakteknya bisa ya mempraktekannya. Jadi ujung jari ini sampai lutut, berarti telapak tangan ini berada di paha. Ujung jari ini sampai lutut. Artinya tidak melebihi lutut itu. Tidak melebihi lutut. Ini dan jari-jari ini diarahkan ke kiblat. Gitu ya. Ini di HPT 3 halaman 574. Jadi HPT 3 ini lebih jelas lagi kalau dibanding dengan HPT 1. Ya, lebih jelas, lebih rinci. Nah, oleh itu maka mari kita teruskan dengan kajian kita bahwa ternyata kalau ditelusuri itu ada pendapat atau beberapa pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa di mana letak tangan kanan dan tangan kiri kita ketika duduk di antara dua sujud, ya, atau kemudian kita lebarkan ketika duduk di dalam sholat, ya, duduk dalam sholat. Karena duduk dalam sholat itu tentunya kita bicara duduk dalam sholat itu duduk mau bangun dari sujud itu juga duduk. Duduk di antara dua sujud juga duduk, iya. Duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir. Itu macam-macam duduk di dalam sholat. Di mana letak tangan kita? Pendapat pertama mengatakan bahwa telapak tangan kiri diletakkan pada lutut kiri. Lutut kiri, lutut berarti di lutut. Berarti jari ini melebihi lutut, paha melebihi lutut. Ya, kan yang pegang lutut, diletakkan di lutut. Praktek. Jadi kalau di APT tadi prakteknya begini. Ya, begini ya. Karena ini tidak melebihi lutut. Tapi pendapat yang pertama ini menyatakan bahwa meletakkan tangan itu berada di lutut. Berarti jari-jari melebihi lutut. Melebihi lutut. Oh, ini yang dipegang lutut kok. Ya, yang dipegang lutut, bukan ini. Kalau begini berarti ini paha. Ya, jari-jari hanya sampai di lutut, tidak keluar dari lutut. Saya paham ya? Nah, ini yang pertama. Yang pertama. Jadi telapak tangan, aku pindah ya. Telapak tangan kiri diletakkan pada lutut kiri, telapak tangan kanan diletakkan pada lutut kanan. Udah ya, ini pertama. Ya, yang kanan ya kanan, mosok dibalik, ya kan nggak mungkin.
Sulapan lah. Sulapan. Nah, ini ya. Kalau ini apa? Pakai duting ya. Ini berarti kalau ini lutut, ini di bawah apa di paha ya? Ini di lutut ya. Lutut semua. Ya. Lutut semua ya, lutut semua. Sama semua. Ini lutut semua ya. Tapi yang satu pakai duting, ini kan diambil dari mana saja pokoknya. Ini saya hanya menunjukkan bahwa ada yang duting gitu, ada yang mengangkat jari telunjuk, Dalil yang digunakan adalah An Ibni Umar, dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, adalah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila idza qa'ata fit tasahud, apabila duduk di dalam tasahud, berarti ini di luar duduk, di antara dua sujud dan duduk mau bangun dari sujud. Karena tasawuf itu kan hanya dua, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Apa ya? Tahiyat awal dan tahiyat akhir. Nah, di sini yang dijelaskan idza qa'ata fi tasawuf wa ayatul yusra ala rukbatil yusra wa ayatul yumna ala rukbatil yumna wa aqada salasatan wa khamsina wa asara bisababah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila duduk di dalam tasahud, ya, tasahud berarti ini di luar, duduk di antara dua sujud dan duduk bangun dari sujud. Jika ada di antara kita yang duduk dahulu sebelum bangun dari sujud, ada enggak? Kebanyakan, bukan hanya ada. Justru yang tanpa duduk itu yang jarang di tengah-tengah kita. Di masjid lain banyak, nah, di kita biasanya begitu, duduk dulu sebelum bangun. Nah, kenapa? Nanti akan kita sampai pada materi itu. Wa doa, ya, wa doa ayatul yusra ala rukbatil yusra. Rasulullah ketika duduk tasawuf itu meletakkan tangannya yang kiri pada lututnya yang kiri, ala rukbati yusra, pada lutut yang kiri, diletakkan pada lutut, ya. Wa wada'al yadahu, dan meletakkan tangannya yang kanan ala rukbatil yumna, pada lutut yang kanan. Wa aqada salasan wa khamsina wa asara bisababah, dan mengikat jari-jarinya membentuk angka 53. Membentuk angka 53. Loh kok 53? Ini 5 bulat. Ini angka Arab. Bukan angka angka Arab. 5 kemudian 3. Ini 5, ini 3. Bukan gini, bukan begini. Ini loh. Jadi ini bulatnya kan angka 5 kan bulat, kemudian ini 3-3-nya begini, ya, bukan begini. Ini kan berarti nggak usah bentuk angka 53 itu begini, ya. Nah, wa asaro bisababah, dan Rasulullah memberi isyarat dengan jari telunjuknya, ya, jari telunjuknya, ya. Tapi yang kita bicarakan kali ini masih di mana letak tangan. Persoalan nanti apakah diangkat atau tidak jari telunjuknya itu nanti masih ada pembahasan lain, ya. Ini yang kita bicarakan adalah di mana letak telapak tangan kita. Ini satu persatu kita bicarakan. Artinya bahwa hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah ketika tasawuf meletakkan tangan kanannya pada lutut kanan dan tangan kirinya pada lutut kiri, dan yang kanan bentuk angka 53 dengan jari telunjuknya diangkat. Di mana hadis ini terdapat? Bisa dibaca dalam Sahih Muslim
912, Sunan Tirmidzi 271, Sunan Nasai 1252, Sunan Ibnu Majah 903, Musnad Ahmad 5164, 5728 dan 5878 serta 6063, Sunan Ad-Darimi 1305. Dan hadis ini sahih. Artinya bahwa nama-nama ini semuanya tidak mendapatkan kritik dari ahli hadis. Ya, sahih hadisnya. Jadi yang menyatakan bahwa ketika tasahud itu Rasulullah meletakkan tangan kanannya pada lutut kanan dan tangan kiri pada lutut kiri, itu hadisnya sahih. Yang kedua, ini perlu saya terjemahkan ya. Yang kedua, An-Nafi' an Ibnu Umar, dari Nafi' dari Ibnu Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fi shalah. Kalau tadi idza qa'ata fi tasahud, tapi ini bunyinya kana idza jalasa fi shalah. Kana idza jalasa fi shalah itu adalah apabila Rasulullah duduk di dalam sholat. Duduk di dalam sholat itu berarti termasuk duduk di antara dua sujud. Karena di dalam sholat itu ada, mungkin di antara kita ada yang melakukan duduk bangun dari sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat awal dan duduk tahiyat akhir. Idza jalasa fi shalah, jalasa fi shalah, duduk dalam sholat itu termasuk itu. Berarti tidak hanya tasahud. Ya. Nah, kalau itu hanya tasawuf saja, terus di mana letak tangan kita ketika kita duduk di antara dua sujud? Gitu persoalannya. Ya, di mana kita letakkan? Rasulullah ternyata ketika duduk dalam sholat itu wadu ayadahi ala rubatahi. Rasulullah meletakkan kedua tangannya pada dua lututnya. Wa rafa'a isba'ahul yumna, dan mengangkat jari-jarinya yang kanan alati tali ibam, yang ada di sebelahnya ibu jari, maksudnya adalah jari telunjuk. Diangkat jari telunjuk. Fada'a biha, dan Rasulullah berdoa dengan jari telunjuk yang diangkat itu. Wa yadul yusra ala rukbati, dan tangan kirinya diletakkan pada lutut yang kiri, basitoha alaiha, dengan digelar. Jadi tidak dirapatkan, tapi digelar, dibuka, maksudnya dibuka, basitoha, menggelarnya. Tetapi mohon maaf, hadis ini sekalipun mengatakan rukbatihi, itu Sahih Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Musnad Ahmad, tapi hadisnya dhaif. Kenapa dhaif? Karena ada nama Abdul Razak dan Ma'mar. Kedua-duanya ini, yang pertama Abdul Razak kata Nasai fi nadhar. Nadhar itu pada diri Abdul Razak itu menjadi apa? Perbincangan para ahli hadis. Ya, pandangan maksudnya perbincangan, menjadi diskusi menjadi pembicaraan oleh ahli hadis. Nah, pembicaraan itu berarti ada masalah gitu. Itu bisa dibaca di Tahdzibut Tahdzib juz 5 halaman 213 sampai 216. Ma'mar bin Rasid itu kata Yahya bin Ma'in dhaifun. Dhaif, langsung namanya dhaif. Hadis ini dhaif. Sekalipun dhaif, itu sebenarnya hadis ini kalau dianggap sebagai pendukung hadis yang pertama tadi, tapi tadi yang pertama itu kan berkaitan dengan tasawuf, tapi ini semua duduk di dalam sholat, diletakkan pada lutut. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, langsung saja. Pendapat kedua menyatakan bahwa telapak tangan kiri diletakkan pada lutut kiri, sedang telapak tangan kanan diletakkan pada paha kanan. Apa? Silang ya? Yang satunya di lutut, yang satunya di
paha, yang kanan di paha. Berarti ya, lu kan ini dalil ini ya, bahwa jadi kalau ada orang begitu, oh berarti dia menggunakan hadis ini gitu loh. Jadi harus tahu ya dari ini bahwa pendapat menyatakan bahwa ketika sholat, ketika duduk itu tangan kiri diletakkan pada lutut kiri, yang kanan diletakkan pada paha kanan. Apa dasar yang digunakan? Utsman bin Hakim hadatsani Amir bin Abdullah bin Zubair an Abi dari Abdullah bin Zubair qala karena Rasulullah idza qa'ata fi shalah. Nah ini idza qa'ata fi shalah, apabila duduk di dalam salat. Tadi saya katakan bahwa duduk dalam salat itu berarti termasuk duduk di antara dua sujud. Tidak hanya duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir. Karena semua duduk, karena idza qa'ata fi shalah. Jadi Rasulullah ketika duduk di dalam salat itu ja'ala qadamal yusra, menjadikan apa? Kakinya yang kiri baina fakhidhi wasaki, di antara pahanya dan betisnya. Maksudnya kaki kiri itu dimasukkan di bawah paha dan betis. Ya, paha dan betis atau paha dan tulang kering ya. Wa farasa qadamal yumna, dan menggelar kaki yang kanan, wa wada ayadal yusra, dan meletakkan tangannya yang kiri ala rukbatil yusra, pada lututnya yang kiri, wa wada ayadal yumna ala fakhidil yumna, dan meletakkan tangannya yang kanan pada paha yang kanan. Jadi yang kiri pada lutut, yang kanan pada paha. Wa asara bi isba'i, dan memberi isyarat dengan jari telunjuknya. Bapak Ibu harus tahu bahwa hadis ini juga menyatakan bahwa semua duduk di dalam sholat itu begini. Nanti akan kita bicarakan lagi di surah ini. Duduk sholat itu begini, termasuk duduk di antara dua. Coba kita baca ini ya, bahwa Rasulullah ketika meletakkan tangan kanan itu mesti sekaligus diangkat jari telunjuknya. Nah, kenapa nanti ini sesudah ini nanti bagiannya bicaranya. Ini supaya kita tahu. Jadi karena kita ngaji ini detail, maka pelan-pelan saja. Kalau jangan saya ajak pelayan mungkin nggak paham ya, nggak pelayan. Makanya pelan-pelan saja ya. Dan hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim 909, hadisnya hasan. Hasan hadisnya. Ya, hasan. Hasan artinya ya. Hasan. Ya. Hasan itu aja. Yang kedua, ini sama. Masih dinyatakan bahwa wa kaifa kana yasra'u qala fawadha ayadumna ala fakhidimna, Rasulullah meletakkan tangannya yang kanan pada pahanya yang kanan, wa asara bi asbahi ala titalin imam bil qiblah, dan Rasulullah mengangkat jari telunjuknya diarahkan ke kiblat. Jadi maaf, ke kiblat itu begini, bukan begini, bukan begini. Kalau begini nggak ke kiblat ini. Ya kalau jalan lurus mesti ke kiblat, bukan begini. Ada yang begini ya? Ada. Padahal begini. Malah nggak ke kiblat malah. Masuk ngene lurus ya. Wa asar bi asbuhi alati talibam fil qiblah, dan jadi mengangkat jari telunjuknya dihadapkan ke kiblat yang ada di sebelahnya ibu jari. Wa roma bi basori, dan melempar pandangannya ilaiha kepada jari telunjuknya, awinahiyah atau sebangsanya. Sumakola hakada Rasulullah SAW, begitu Rasulullah melakukan. Artinya Rasulullah ketika duduk baik duduk di antara dua sujud, karena di sini menyatakan bahwa duduk di dalam sholat itu Rasulullah meletakkan
tangan kanannya pada paha yang kanan. Dan di sini tidak menjelaskan di mana letak tangan kirinya. Ya, kan nggak ada di sini. Yang dijelaskan hanya telapak tangan, telapak tangannya. Nah, telapak tangan kanan itu dilepaskan di paha dan langsung mengangkat jari telunjuk, dan jari telunjuk dihadapkan ke kiblat. Ini dalilnya yang menghadapkan ke kiblat itu. Ya, wa asar bi asbu'i alati tali imam fil kiblat. Dan hadis ini terdapat dalam Sunan Nasai nomornya 1148, hadisnya hasan karena hanya nama Muhammad bin Abi Maryam yang oleh Abu Hatim dinyatakan sholih. Sholih itu derajatnya hasan. Tadi juz 8 halaman 161 162. Nah, ini yang kedua, ya. Yang ketiga, pendapat ketiga menyatakan bahwa ketika duduk itu kedua telapak tangan diletakkan pada kedua paha. Jadi yang pertama tadi semuanya di lutut, yang kedua sisian, ya, yang kiri ditaruh di lutut, yang satunya di paha, yang ketiga semuanya di paha. Ya. Apa dalil yang digunakan? Ini bisa dibaca di Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasai, Musnad Ahmad. Bunyi hadisnya adalah karena Rasulullah SAW yasna'u qala, atau wa kaifa kana Rasulullah SAW yasna'u, bagaimana Rasulullah melakukannya? Qala kana idza jalasa fi shalah, Rasulullah apabila duduk di dalam salat, wa doa kafal yumna, meletakkan kafnya yang kanan ala fakhidil yusra, pada pahanya yang fakhidil yumna, pada pahanya yang kanan, wa qabada asabi'u kullaha, dan menggenggamkan jari-jarinya keseluruhannya, maksudnya digenggam seluruhnya, wa asara bi asba'i, dan memberi isyarat dengan jari telunjuknya, alati tal ibham. Jadi yang kanan diletakkan di paha, di paha, dan digenggamkan, jari telunjuknya diangkat. Dan ini karena jalasa fi shalah, apabila Rasulullah duduk di dalam sholat. Duduk di dalam sholat itu berarti termasuk duduk di antara dua sujud. Mungkin juga termasuk duduk bangun dari sujud. Tapi jenengan bangun dari sujud itu nemplekno bokong, mari ngono ngadeg, tangan di mana? Apa ngene? Ya. Ya, ini. Wa wada'a kafal yusra ala fal yusra, dan meletakkan kafnya yang kiri pada paha yang kiri. Jadi yang kiri kanan sama-sama di paha. Dan yang kanan digenggamkan dan jari telunjuknya diangkat menghadap kiblat. Dan hadis ini hasan karena ada nama Muhammad bin Abi Maryam, Muslim bin Abi Maryam, yang kedua ada nama Ibnu Abi Umar. Nah, kesimpulannya apa ini? Kesimpulannya, saya nggak usah saya teruskan ini. Ya, nanti baca kabeh gak mari. Ya, ini duduknya, ya. Ini di mana ini? Kalau ini paha ini. Ya. Kalau yang ini di lutut, ya, di lutut. Kesimpulannya adalah al-jam'u. Al-jam'u itu kompromi, ya. Karena yang beberapa hadis menyatakan bahwa semua duduk dalam sholat, tapi ada satu saja yang menyatakan bahwa ketika tasahud. Kalau ketika tasahud itu diletakkan, dan kemudian kalau di luar tasahud itu di mana letak tangannya? Kalau tidak menggunakan dalil-dalil ini gitu. Nah, oleh itu maka kita nggak bisa, ya, menggunakan dalil lain. Apa kemudian kita bedakan bahwa kalau duduk selain tasawuf itu di paha, kalau duduk tahiyat atau duduk tasawuf itu diletakkan di lutut? Bingung tambah. Nah, supaya nggak bingung, gini saja, paling gampang itu dikompromi dengan menggabungkan dalil yang pertama, kedua, dan ketiga. Apa hasilnya? Meletakkan kedua tangan pada lutut. Loh, kenapa pada lutut? Coba aja kita lihat. Yang pertama hasan, yang kedua hasan, yang ketiga sahih. Atau ini yang pertama tadi ya. Ini sahih, hasan. Artinya
ketiga hadis ini bisa digunakan. Hanya tidak bisa kemudian berjalan sendiri. Tidak bisa jalan sendiri karena semuanya duduk. Karena duduk mesti harus perlakuannya sama. Nah, oleh itu dikompromi, diambil yang paling sempurna. Yang paling sempurna di mana? Yang paling sempurna itu adalah meletakkan pada lutut. Kenapa pada lutut? Berarti kalau meletakkan pada lutut itu berarti yang paha juga masuk. Tapi kalau jenengan melakukan hanya sampai lutut, sampai paha, berarti dalil yang sampai lutut tidak kita gunakan. Jenengan menggunakan meletakkannya pada lutut berarti dalil yang di paha juga kena. Sekalipun yang di lutut itu bicara tentang tasawuf. Ya, sekalipun bicara tasawuf. Karena nanti juga akan kita bicarakan bahwa bagaimana jari telunjuk kita. Apa jari telunjuk itu hanya kita angkat pada saat duduk tasawuf saja atau semua duduk? Kebanyakan kita apa? Hanya tasawuf. Duduk duduk di antara dua sujud, dikemanakan tangan kita? Untuk mengatakan begini perlu dalil. Ya, perlu dalil. Coba kita lihat. Ini masih ada waktu ya? Ya. Keempat, dengan mengacungkan jari telunjuk tangan kanan atau tidak? Ini pertanyaan. Bahwa ketika duduk dalam sholat itu apakah begini apa begini? Begini apa begini? Nah, di HPT kita menyatakan, menyatakan bahwa kalau ini kan berarti duduk ya, bicara hanya duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir berarti Muhammadiyah memang menyatakan bahwa mengangkat jari telunjuk itu hanya pada saat tahiyat awal dan tahiyat akhir. Ya, tahiyat awal dan itu kesimpulannya dari sini kita lihat begitu. Nah, kemudian kita lihat pendapat pertama menyatakan bahwa jari telunjuk tangan kanan diacungkan, jari jemari yang lain digenggamkan, dan ibu jari menyentuh jari tengah. Kapan ini dilakukan? Alternatif pertama, jari telunjuk diacungkan ketika duduk dalam sholat, termasuk duduk ketika bangun dari sujud. Kalau jenengan duduk bangun dari sujud, kalau jenengan tidak duduk bangun dari sujud, nggak ada persoalan. Tapi kalau jenengan duduk di antara sujud masih juga terikat dengan dalil yang menyatakan posisi tangan kita di mana dan jari telunjuk kita apakah kita angkat apa kita genggamkan atau gelar pada lutut. Tapi ini menyatakan bahwa jari telunjuk diacungkan ketika duduk dalam sholat. Artinya semua duduk diacungkan, ya. Jadi, tapi kalau secara begini di foto di foto itu belum tentu ini tahiyat akhir dan belum tentu tahiyat. Duduk di antara dua sujud juga bisa begini ya. Ya. Dasar yang digunakan adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya idza jalasa fi shalah, apabila duduk dalam salat, wa doa kafal yumna ala fakhadil yumna wa qabada asabi'ahu kullaha wa asar bi isba'ihi ala tital imam. Duduk di dalam salat Rasulullah meletakkan, berarti diletakkan kaf kanannya diletakkan pada lutut, pada paha, dan kemudian langsung digenggam, yang kanan digenggam, dan kemudian jari telunjuknya diangkat.
Kalau dinyatakan idza jalasa fi shalah berarti termasuk duduk di antara dua sujud, tidak hanya duduk tasahud awal maupun tasahud akhir. Ada lagi, ya, wa wada'aka fi yusra ala fakhidil yusra, dan meletakkan. Jadi ini menggunakan wa itu berarti langsung. Ya. Mohon maaf kalau jenengan tidak melakukan hadis ini, terus gunakan dalil apa? Dengan begini ada enggak dalilnya? Berarti pengecualian. Ya, pengecualian. Ya, ada enggak hadis pengecualiannya? Dengan kata lain, anggaplah ini umum, ya, kemudian ada taksis. Lepas nanti ketika tasawuf gimana? Nah, nanti kita jelaskan. Ya. Ini Sahih Muslim, Abu Dawud dan seterusnya, hadisnya Hasan. Ini Hasan hadisnya. Nah, ini kita idza jalasa fi shalah wa do'a yaminahu ala faqidil yumna wa asara bi asba'i. Semua menyatakan bahwa duduk itu mesti mengangkat jari telunjuk yang kanan. Ya. Jadi kalau ada yang menyatakan tidak, itu dari mana? Ya, artinya Hasan ini. Ya, dah. Juga Hasan. Idza qa'ata fi shalah. Apabila duduk di dalam salat. Duduk dalam salat itu berarti, jadi ada kalimat idza jalasa fi shalah, ada idza qa'ata fi shalah. Kedua-duanya qa'ata maupun jalasa itu maknanya duduk. Duduk dalam salat itu ya seluruhnya duduk. Ya. Yang ini tadi iftirasati. Jadi meletakkan tangan yang kanan, ya, pada pada mana? Idza qa'ata fi shalah ja'ala qadamu isra baina fakhri wa saqi wa farasa qadamu wa wada'a yadal yusra ala rukbati, dan meletakkan tangannya yang kiri pada lututnya yang kiri, wa wada'a yadal yumna ala fakhri yumna, dan meletakkan tangannya yang kanan pada pahanya yang kanan, wa asara bi asba'i, dan berisyarat dengan jari telunjuknya. Ini semua duduk, ya, semua duduk. Nah, ini masuk kategori apa? Mutlak, mujmal, atau umum? Ya, nanti akan kita bicarakan. Ada ini kedua menyatakan idza jalasa fi shalah wa dha'aka fayuna ala faqidi wa qabadha, yakni asabi'a kullaha wa asara bi asba'i ala al-ibam wa dha'aka fayuna ala faqidi yusra. Jadi ketika duduk di dalam salat itu, kafnya yang kanan diletakkan pada paha yang kanan dan menggenggamkan jari-jari kanan seluruhnya dan berisyarat dengan jari telunjuknya yang ada di sebelah ibu jari. Wa wada'aka, dan diletakkan saja yang kiri pada paha yang kiri. Hadis ini dhaif karena ada nama Qutaibah bin Sa'id. Kata Al-Khatib, huwa mungkarun jiddan, diingkari betul. Ibnu Qattan mengatakan la yuraf lau tadlis, tidak dikenal. Tadzhibut Tadzhib juz 6 halaman 490 488 490. Kalau Muslim bin Abi Maryam artinya Hasan. Nah, ini yang dhaif enggak usah saya tampilkan lagi atau saya baca lagi sekalipun banyak. Ya, alternatif kedua, mengacungkan jari telunjuk ketika duduk berdoa, termasuk duduk di antara dua sujud. Duduk berdoa itu kapan? Berarti semua duduk kecuali duduk bangun dari sujud, semua pakai berdoa. Tahiyat awal jangan doa tidak? Nggak sempat doa. Oh, yang banyak maksudnya, yang banyak itu baca sholawat itu hanya Allahumma sholli ala Muhammad kok. Ya, nggak mungkin baca doa karena saking cepatnya. Kenapa? Kenapa cepat? Kenapa? Karena katanya ada dalil yang menyatakan bahwa duduk tahiyat awal itu seperti duduk di atas bara api, makanya cepat. Ya, bacanya juga cepat. Ya.
Bahkan sholawatnya hanya dibaca Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal Allahumma sholli ala Muhammad itu tidak ada kaitan, tidak ada dalil yang menyatakan itu berkaitan dengan sholat. Ya, yang ada kaitan dengan sholat itu mesti sholawatnya lengkap sampai innaka hamidum majid. Nanti akan kita bicarakan pada terakhir. Dan ini ketika berdoa, ya, kita berdoa. Ya. Jadi ketika berdoa itu begini, ya. Ini diangkat jari telunjuknya. An Amir bin Abdullah bin Jubair an Abi, dari Abdullah bin Jubair maksudnya, qala karena Rasulullah SAW idza qa'ada yad'u, apabila Rasulullah duduk yad'u berdoa, wa ayatul yumna ala fidumna, Rasulullah meletakkan tangannya yang kanan pada pahanya yang kanan, wa yadul yusra ala fidumna, dan meletakkan tangannya yang kiri pada pahanya yang kiri. Wa asaro bi asbahi asbab, dan memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Wa wada'a ibamahu ala isbahi yusra, dan meletakkan ibu jarinya pada jari tengahnya. Wa yulki mukafahul yusra rukbatahu, dan tangan kirinya digenggamkan pada lutut yang kiri. Tapi hadisnya dhaif, ada nama Qutaibah dan Abu Khalid al-Ahmar. Coba kita lihat silsilahnya. Satu dhaif, kedua dhaif, sama-sama dhaif artinya. Alternatif ketiga, disyariatkan mengacungkan jari telunjuk hanya ketika duduk tasahud. Nah, ini yang menjadi dasar kita. Ya, yang kita pakai ini selama ini mungkin. Tapi saya yakin juga kita tidak berdasarkan ini, berdasarkan pengalaman dan penglihatan. Ya, dilihat orang hanya mengacungkan tangan ketika tasahud, kan gitu. Ya, tidak membuktikan apa ada dalilnya atau tidak. Ya, disyariatkan mengacungkan jari telunjuk hanya ketika duduk tasahud. Kenapa? Ya, kenapa? Karena ini Anna Rasulullah SAW karena idza qa'ada fi tasahud wa wada'a yadul yusra ala rukbatil yusra wa wada'a yadul yumna ala rukbatil yumna wa aqada salasan wa khamsina wa asar bisababa. Meletakkan tangan dan mengangkat jari telunjuk itu satu paket. Satu paket. Hanya persoalannya, apakah ini hanya pada tasahud atau semua duduk? Sedang kita lihat tadi bahwa ada 3 pola. Ya, ada 3 pola. Pola pertama adalah apa? Ya. Pola pertama adalah semua duduk apa? Semua duduk mengacungkan jari telunjuk. Semua duduk mengacungkan jari telunjuk. Yang kedua, yang ketiga, ya ini hanya tasawuf. Ini dan ini berarti ini hasan, ini sahih. Yang menjadi pertanyaan adalah kalau hanya tasawuf saja, yang jadi persoalan adalah ketika duduk di antara 2 sujud itu dikemanakan tangan kita? Ini. Iya. Lu kan boleh. Lu kan boleh. Lu kan, karena tidak ada dalil yang menyatakan di mana letak tangan. Lupanya diletakkan. Lah saiki dalil nanti. Nah, oleh karena itu maka menurut saya ya, ini ya, kalimat yang menyatakan di seluruh dalil, seluruh duduk dengan meletakkan tangan pada lutut, ya, pada baik lutut maupun paha, ya, pokoknya semua duduk itu dengan meletakkan dan mengangkat jari telunjuk itu pada semua duduk, dan itu mutlak. Mutlak itu adalah berlaku untuk semua. Maksudnya semua duduk, tidak ada pengecualian. Terus bagaimana dengan hanya tasawuf yang terakhir yang sahih itu muqayyad.
Muqayyad itu ditentukan, diikat bahwa ketika duduk tasyahud itu mesti dengan begini, tapi yang lain juga dilakukan. Artinya ketika duduk tasyahud jangan lupa, tetapi semua duduk juga begini. Paham? Ada pertanyaan? Ini kan banyak versi ya. Ya. Di Maliki itu cuma begini kalau lagi kan ada. Iya, sekarang yang penting ada enggak dalil tadi yang menyatakan bahwa gini terus mari dikenekno. Ada lagi nanti akan kita bicarakan juga. Ada yang menyatakan bahwa kapan begininya itu kan itu. Ada yang mengatakan begini ketika menjabat at-tahiyat. Teman-teman yang lain asyhadu an la ilaha illallah kan itu. Nanti kita akan bicarakan itu. Nanti akan bicarakan, ya. Sekarang baru kita bicarakan apa yang katakan atau tidak. Dan di mana saja kita mengangkat jari telunjuk. Persoalan jenengan tidak ngikuti bukan urusan saya. Saya hanya menyampaikan. Berarti sekarang apa itu? Berarti intinya semua duduk. Jadinya Nunjuk. Sekarang kalau tidak begini, kalau tidak ini menyatakan begini itu mana dalilnya? Ya, tapi kalau telunjuk apa ada doanya? Ada doanya. Ini persoalan bukan persoalan doa atau tidak. Dalilnya kan menyatakan duduk. Yang doa tadi apabila kita kok ada yatu apabila Rasulullah duduk berdoa itu kan artinya doif. Yang Hasan tidak ada pembicaraan doa. Ya, yang Hasan tidak ada berkaitan dengan doa. Saya paham ya? Tidak apa-apa, dengan serikal nggak apa-apa. Kita ini ngaji kok. Kita ini mencerahkan, bukan menggelapkan. Saya tunjukkan seluruhnya. Saya tidak akan menyimpan dalil. Saya tidak. Saya tunjukkan seluruhnya yang berbeda. Dan kemudian bagaimana syarat yang kita tunjukkan. Persoalan kita ngikutin dah itu bukan urusan saya. Karena hidayah itu Allah. Yang katanya dengan sendakap itu juga, sekalipun saya sudah berkali-kali menyatakan, kan masih banyak juga yang tidak mau begini ketika i'tidal sedekap. Padahal jelas itu Rasulullah itu idza qoma fi shalah, apabila berdiri dalam salat, qabadha yaminahu ala shimalihi. Rasulullah itu menggenggamkan tangan kanannya pada tangan kiri ketika berdiri. Jadi jangan kalau tidak menggunakan dalil itu, jangan sholat jenazah sendakap itu dari mana dalilnya? Jadi kan ketika sholat jenazah sedekap itu dalilnya apa? Ya tentunya dalil ini. Dalilnya yang seringkali yang saya dengar itu ya sholat ya sedekap. Ya tapi diberi dalil kalau sholat berdiri sholat sedekap juga nggak mau, repot. Karena apa? Kalau dinyatakan berdiri sholat sedekap itu kan berkaitan dengan i'tidal sedekap itu. Padahal i'tidal sedekapnya tidak pakai sedekap. Ya itulah perbedaan kita. Ya, mudah-mudahan dengan kita cerahkan seperti ini kita semua bisa melakukan, karena ini pilihan itu artinya kita mesti memilih yang mana yang kita amalkan. Dan mohon maaf, semua yang kita amalkan itu kita pertanggungjawabkan sendiri. Ya, kita pertanggungjawabkan sendiri. Jangan sampai kemudian menyatakan begini, saya dulu melakukan ini di perintah Pak Saifuddin. Tidak bisa. Kalau begitu Pak Saifuddin azab lebih berat daripada saya. Nah, kalau itu salah. Tidak bisa, tidak boleh. Kenapa? Karena walaqad ji'tumuna furuda kama khalaqnakum awwala marrah. Bahwa kamu nanti akan datang kepada saya sendiri seperti dulu ketika lahir
Jadi jenengan dulu lahirnya sendiri apa bareng? Oh sendiri. Ya. Kembar 8 metu bareng apa enggak? Sendiri-sendiri, gak iso bareng. Mesti metune dewe-dewe. Allah mengatakan walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu nanti akan datang kepada saya sendiri seperti dulu ketika kamu lahir sendiri. Artinya mempertanggungjawabkan amal kita sendiri. Ya. Jangan anut grubyuk apa jare? Tidak bisa. Ya. Kita harus belajar. Beginilah cara kita belajar. Itulah barangkali, mohon maaf, sudah masuk waktu Isya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan manfaat. Sekalipun di antara kita terjadi perbedaan itu biasa, Pak ya, wajar. Jangan kaget karena beda. Sudah nanti waktunya panjang nanti. Ya, dah. Makasih. Tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.